Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Lailan Faiza, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Jepara. Saya masih bersama dengan rekan saya yaitu Ibu Sekar Ayu sebagai guru mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, dari beberapa rangkaian kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi yang didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya yaitu Bapak Triyudi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Nah, dari beberapa kegiatan sudah kita lalui Ibu, yaitu kegiatan praobservasi, kemudian observasi kelas. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Pada kegiatan pasca observasi, percakapan kita kali ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil dari observasi atau supervisi pembelajaran yang kita lakukan kemarin. Pada kegiatan pasca observasi akan saya tanyakan beberapa hal pertanyaan Ibu. Ayo. Jadi untuk yang pertama, Ibu kan sudah melalui pengajaran di kelas, kemudian pembelajaran yang sudah Ibu siapkan saat proses observasi kemarin. Apa perasaan Ibu? Ya, mungkin untuk perasaan saya ya walaupun agak tegang mungkin karena belum terbiasa ya, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik Bu Ella. Alhamdulillah. Nah, bisa dijelaskan kembali Ibu area pengembangan yang Ibu kembangkan, kemudian mulai dari tahap-tahapannya, kemudian dari apa saja yang Ibu persiapkan? Untuk area pengembangannya, saya kemarin kan menggunakan dua hal, yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan siswa sudah mampu menghafalkan dan memahami isi kandungan surat Al-Ankabut ayat 44 dan untuk keterampilan siswa sudah mampu menulis dan membaca dengan benar surat Al-Ankabut ayat 44. Nah, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Nah, lalu saya melakukan pembagian kelas sesuai dengan kemampuan siswa. Untuk metode, saya menggunakan metode discovery learning. Untuk model, saya menggunakan pembelajaran diskusi kelompok. Nah, memberi tanya jawab dan penugasan. Untuk persiapan pembelajaran, saya sudah mempersiapkan PP dan media. Gitu. Baik. Untuk area pengembangan yang dikembangkan ada dua hal, yaitu pengetahuan dan keterampilan dengan tahapan dan persiapan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, menurut Ibu area pengembangan tersebut apakah sudah berhasil sesuai tujuan yang ingin Ibu capai atau belum, Bu? Menurut saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya Bu Ella, tapi mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki. Baik, jadi menurut Bu Ayu sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai ya, namun memang sudah diperbaiki. Nah, Ibu, yang ingin saya tahu dari Ibu Ayu, itu kan Ibu merasa masih ada yang perlu diperbaiki ya? Pasti ada kekurangan atau hambatan atau kendala yang Ibu hadapi ketika melakukan pembelajaran saat observasi kemarin. Bisa dijelaskan lebih detail, Bu? Nah, untuk kekurangan dan hambatan ini yang terjadi salah satunya Bu Ella saat diskusi kelompok ya. Karena saat pengelompokan mungkin ternyata pembagian pengelompokan saya itu terlalu besar. Jadi terjadinya ada beberapa siswa yang kurang aktif dan mengandalkan teman yang lain gitu Bu. Jadi kendala yang Ibu hadapi itu adalah mungkin ada siswa yang pengelompokannya terlalu besar sehingga istilahnya nebeng begitu ya, nebeng, tidak mau ikut aktif saat kerja kelompok. Menurut Ibu Ayu, hal itu bisa terjadi karena apa, Ibu? Ya, mungkin karena pengelompokannya itu ya Bu ya, yang terlalu besar gitu, jadinya terlalu banyak anak. Jadi ada anak yang aktif, ada anak yang nempel dengan temannya gitu. Jadi karena hal tersebut, nah rencana Ibu Ayu untuk mengatasi kendala tersebut bagaimana, Ibu? Nah, untuk rencana saya ini akan ada dua, yaitu yang pertama saya harus melakukan pengecilan kelompok. Terus untuk yang kedua, agar anak lebih fokus dalam kegiatan diskusi yang menyesuaikan minat mereka, saya akan mencoba menggunakan metode lain dalam pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Kan ada anak-anak yang gaya belajarnya visual,
auditoring, kinestetik. Nah, itu saya akan sesuaikan kepada minat mereka. Baik, jadi ada dua hal yang ingin Ibu perbaiki besok ya. Yang Iya. pertama adalah yang saya tangkap itu Ibu akan mengecilkan kelompok yang awalnya kelompoknya terlalu besar, kemudian Iya. dia bisa lebih fokus seperti itu, tidak hanya ikut-ikutan kelompoknya saja, Iya, betul. diperkecil mungkin beberapa anggota saja dalam satu kelompok. Kemudian yang kedua, Ibu Ayu tadi ingin memberi pengelompokan yang berbeda. Yang awalnya tadi yang saya tangkap itu Ibu Ayu pengelompokan berdasarkan kemampuan, kemahiran anak, tapi nanti pada perbaikan berikutnya, pembelajaran berikutnya Ibu akan mengelompokkan anak itu sesuai dengan gaya belajar mereka ya, auditori, kinestetik, dan visual ya. Baik-baik. Saya rasa itu bagus Ibu untuk rencananya Bu Ayu. Saya harap nanti kedepannya bisa saya mendapatkan cerita-cerita hasil perubahannya bagaimana. Lalu mulai kapan Ibu Ayu melakukan rencana atau tindak lanjut tersebut, Bu? Nah, untuk sejauh ini saya belum tahu pastinya, tapi akan saya laksanakan perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Namun saat ini akan saya siapkan terlebih dahulu, mulai dari rencana pembelajaran, metode, model, dan media sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Baik. Jadi mungkin kalau minggu-minggu ini belum bisa ya, Bu, karena ya. minggu ini banyak tanggal merah ya, banyak cuti, jadi mungkin untuk persiapan dan sebagainya, mungkin Bu Ayu yang dimaksud adalah minggu depannya lagi atau bulan depan, karena minggu ini juga kita akan melaksanakan project, jadi mungkin untuk pembelajaran akan dilanjutkan setelah pelaksanaan project P5. Baik, terima kasih Bu Ayu, itu saja percakapan singkat kita pada kegiatan pasca observasi ini. Saya Laila Faiza, cukup sekian. Bapak Tri Yudi, saya kembalikan waktunya ke Bapak Tri Yudi sebagai pengajar praktik. Mohon tanggapannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ella sama Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah istilahnya Bu Ella tadi sudah melakukan coach kepada Bu Ayu terkait dengan bagaimana pembelajaran yang ada yang diterapkan oleh Bu Ayu, kendala dan seterusnya, tekniknya tadi bagaimana, strategi dan sebagainya. Satu hal yang menjadi catatan dalam hal ini adalah apa yang sudah disampaikan Bu Ella. Jadi istilahnya bukan memberikan solusi, ya, bukan memberikan solusi, tapi memberi yang membuat atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bu Ayu itu sendiri. Akhirnya dengan coachingnya yang dilakukan oleh Bu Ella, Bu Ayu dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, itu tadi sudah mengenal dan cuma sedikit Bu Ayu, terima kasih, nggak usah tegang. Ya, tadi kelihatannya agak tegang, jadi semua fokus sampai mau. Itu saya kira itu untuk catatannya sudah bagus. Yang bagian ini tak apa-apa. Oke, Bu. Itu saja Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Tri. Kalau stop recordingnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di akhir kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan pasca observasi, alhamdulillah sudah selesai, sudah ditanggapi juga oleh Bapak Tri Yudi selaku Bapak pengajar praktik saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan kegiatan kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.